Kuasa Tuhan lebih besar, menyertai, tak ada yang mengalahkan Tuhan Yesus. Segalanya di dalam hidupku, ku selalu memuji selamanya. Kuasa Tuhan lebih besar, menyertai, tak ada yang mengalahkan Tuhan Yesus. Segalanya di dalam hidupku, ku selalu memuji selamanya. Kuasa Tuhan lebih besar, menyertai, tak ada yang mengalahkan Tuhan Yesus. Segalanya di dalam hidupku, ku selalu memuji selamanya. Kuasa Tuhan lebih besar, menyertai, tak ada yang mengalahkan Tuhan Yesus. Segalanya di dalam hidupku, ku selalu memuji selamanya. Tak pernah takut akan banyaknya masalah yang menimpaku. Aku tak pernah goyah akan banyaknya beban dunia yang menghampiriku. Kuasa Tuhan lebih besar, menyertai, tak ada yang mengalahkan Tuhan Yesus. Segalanya di dalam hidupku, ku selalu memuji selamanya.
Welcome home. Shalom, selamat sore jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun Anda berada sore hari ini. Kita percaya Allah turut bekerja mendatangkan segala kebaikan buat setiap kita. Kita mau bersama-sama memuji meninggikan Allah kita, Allah yang layak untuk disembah. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini, sore yang indah. Kami bersyukur Bapa, Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang tidak pernah lepas dari kehidupan kami. Kami mau meninggikan Engkau, kami mau pujikan Engkau dalam ibadah sore hari ini. Bertatalah atas setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, hadirlah memenuhi setiap kami. Limpahkan hadirat-Mu buat setiap kami pada sore hari ini. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, jemaat Tuhan yang percaya katakan amin.
bersihkan setiap kami. Kau tebus setiap kami. Kami percaya kekudusan-Mu melingkupi setiap kami sore hari ini Tuhan. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Terima kasih Tuhan, kami boleh menjadi ciptaan yang baru karena darah-Mu. Yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu Melingkupi setiap kami Tuhan. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kuasa darah-Mu yang boleh menebus setiap kami, boleh mentahirkan kami, boleh menyucikan dan mengkuduskan kami Tuhan. Terima kasih darah-Mu yang mengalir di Golgota boleh mengangkat kami dari jurang maut, boleh mengangkat kami dari kubangan dosa, dari kolam kenajisan Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh anugerah-Mu itulah yang melayakkan kami sore hari ini. Anugerah-Mu Tuhan yang memampukan kami sore hari ini menghadap tahta-Mu yang kudus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Pujian kami naikkan untuk Engkau Tuhan. Penyembahan kami naikkan untuk Engkau. Karena Engkaulah Allah yang layak menerima segala sesuatunya. Terima kasih Yesus Tuhan. Penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi kami dengan hadirat-Mu sore hari ini. Sucilah Engkau Tuhan. Kuduslah Engkau Bapa. Kudus, kudus Engkau Tuhan. Engkau Allah yang maha kudus. Engkau Allah yang maha hadir. Melawat setiap kami sore hari ini. Menemui kami secara pribadi Tuhan. Ini kami Bapa. Ini kami Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami. Kami membawa hidup kami untuk Engkau. Terima kasih. Kau menebus kami Tuhan. Kau membuang segala dosa kami. Kau tidak mengingat segala pelanggaran kami Tuhan. Kau memurnikan kami. Sungguh Kau Allah yang luar biasa. Kau jadikan kami berharga buat Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus.
Engkaulah yang akan mendatangkan kesehatan buat setiap kami. Engkau yang mendatangkan keselamatan buat setiap kami. Kami percaya dan kami pegang janji-Mu Tuhan. Engkau yang telah memulihkan keadaan kami, seperti Engkau memulihkan keadaan Sion. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau memberikan kesejahteraan kepada setiap kami sampai turun-temurun kami Tuhan. Engkau memberikan rasa aman kepada setiap kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Engkaulah Allah Abraham, Allah Yakub, Allah kami, Allah yang kami percayai, yang tidak pernah mengingkari setiap janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu dalam hidup kami ya Yesus. Terima kasih atas kasih-Mu. Terima kasih atas pengorbanan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kau selalu ada buat kami. Kau selalu beserta kami ya Tuhan. Tangan-Mu selalu menendang kami ya Yesus. Sejauh timur dari barat, Kau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi kesalahanku.
Tanpa pengampunan-Mu kami binasa. Tanpa pengampunan-Mu kami semua hanyalah sampah oleh karena dosa kami. Tetapi kasih-Mu lebih besar daripada segala pelanggaran kami. Kasih-Mu jauh lebih besar daripada segala kedurhakaan kami. Syukur kepadamu, sembah bagimu, puji namamu Bapa. Tiada yang lebih indah daripada bersekutu bersama dengan Engkau. Bahkan bahaya sebesar apapun menjadi tidak lagi penting dibandingkan dengan hadirat-Mu yang jauh lebih penting, karena hadirat-Mu, pengampunan-Mu, perkenan-Mu kepada kami, buah dari pengorbanan-Mu, jauh lebih berharga daripada segala malapetaka. Kasih-Mu jauh lebih penting daripada segala kecemasan hidup kami. Hadirlah Kau, hadirlah, hadirlah, jamah kami. Oh, penuhi hati kami. Mari Tuhan, ya Roh Kudus, di dalam sakramen perjamuan Tuhan, sebagaimana Engkau sudah berpesan kepada murid-murid-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Rindu akan hadirat-Mu. Sebelum kami menerima perjamuan yang sudah Engkau pesankan, sebelumnya kami akan menerima firman-Mu ya Tuhan. Layakan, kuduskan kami, sehingga firman-Mu yang maha kudus boleh kami tampung dan kami menjadi tanah yang subur, yang Engkau bajak, sehingga firman itu akan berakar ke bawah, bertumbuh ke atas, berbuahkan buah-buah roh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terpujilah namanya yang memberi kita umur panjang, bahkan hidup yang kekal, bukan karena keperkasaan kita, sama sekali bukan, tetapi hidup yang kekal di dalam pengampunan dan anugerah-Nya semata-mata oleh karena kasih karunia-Nya. Satu tema yang diberikan kepada hamba Tuhan, dan hamba Tuhan harus taat untuk menyampaikan, meneruskan kepada saudara-saudara, yaitu tema yang sangat penting dan relevan untuk hari-hari ini saudara, yaitu survivor, ya, penyintas atau survivor. Tentu ada banyak peristiwa saudara di mana ada orang-orang yang selamat dari malapetaka yang besar, itulah survivor. Ada yang selamat karena banjir besar yang melanda suatu daerah, ada banyak korban, tetapi sebagian dikehendaki oleh Tuhan untuk tinggal hidup melanjutkan tugas yang dibebankan oleh Tuhan. Ada juga karena gempa bumi, ada juga yang dikarenakan wabah penyakit, ada juga yang disebabkan oleh perang dan seterusnya. Saudara, tidak terhitung banyaknya malapetaka yang memakan korban, tetapi selalu saja ada survivor, penyintas, yaitu orang-orang yang berhasil selamat bukan karena kehebatan orang itu, tetapi karena Tuhan memberi tugas untuk melanjutkan sesuatu yang kudus, yang amat berharga untuk didengar, disaksikan, dan diceritakan oleh orang-orang itu kepada orang banyak. Saudara, Roma pasal yang ke-8 akan mendasari kita sebelum kita menerima perjamuan Tuhan yang dipesankan oleh Tuhan. Roma pasal yang ke-8.
Ayat 35 saudara berbunyi demikian. Siapkan hati saudara, Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaankah? Atau kelaparankah? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Ya, siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Satu pertanyaan yang mengundang jawaban saudara. Ya, yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus itu siapa atau apa? Tadi disebutkan yang bisa memisah apa? Ya, apakah itu peperangan, kesesakan, ataukah kelaparan, ketelanjangan atau kekurangan, atau mara bahaya pedang? Yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus itu apa? Itu ayat 35. Nah, kalau dengan singkat saya meloncat kepada ayat 39 saudara, Roma 8 ayat 39 berbunyi demikian. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas, kalau ini person atau subjek, kalau tadi apa? Something, kalau ini someone, yaitu kuasa baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain. Benarkah itu makhluk lain? Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi pertanyaan, siapa yang bisa memisahkan atau apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus? Maka jawabnya adalah ayat 39, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi tidak ada satu pun yang bisa memutus, merusak, membatalkan, membuang satu ikatan yang namanya ikatan benang merah kasih Tuhan Yesus kepada kita. Benang merah, saya menyebut ada merah saudara, dan di hadapan saya di depan meja juga ada minuman berwarna merah. Kenapa merah? Mengingatkan kita kepada cairan yang ditumpahkan dari tubuh jasmani Tuhan Yesus ketika 2000 tahun yang lampau menjadi manusia berdarah daging. Buat apa menjadi darah daging? Karena kalau tetap menjadi Allah yang adalah roh tidak bisa mati. Maka sengaja supaya bisa mengalami mati, supaya bisa mengalami dilukai, dia harus berdarah daging. Darahnya ditumpahkan, tubuhnya dirusakkan, disobek-sobek. Buat apa? Itu semua untuk mengganti kedudukan saudara dan saya sebagai narapidana. Oleh karena segala durhaka, dosa, kenajisan kita yang membuat kita seharusnya layak dibuang, dihukum, disiksa di dalam neraka kalau meninggal, saudara, ngeri sekali. Tetapi Tuhan mengasihi kita, Ia mengganti kedudukan kita. Dia mewakili posisi, status kita sebagai narapidana. Itulah kasih yang tidak ada tarannya. Saudara bisa mencari berhala atau dewa atau sesembahan apapun juga, mana ada yang rela untuk korbankan nyawanya, ditumpahkan darahnya. Ini loh saya, ya ini loh aku, mewakili engkau semua untuk dihukum oleh karena dosamu, tetapi aku yang memikul, kata Tuhan Yesus. Apakah ada cuma satu tokoh itu, yaitu Tuhan yang menjadi manusia, menjadi juru selamat, Yesus Kristus Tuhan. Nah, kasih yang sangat dahsyat seperti itu saudara, begitu kuat, begitu erat, mengikat seperti tali yang tidak bisa diputus. Maka firman Tuhan yang saya bacakan tadi saudara, yaitu mana ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus? Jawabnya adalah apa? Tidak satu pun dan tidak seorang pun. Nah saudara, ini berharga, imani. Sebelum kita menerima perjamuan ini di rumah masing-masing saudara, hanya ada gunanya saudara menerima perjamuan kalau memakai dan disertai dengan iman yang seperti itu.
bahwa tubuhnya yang sudah berdarah-darah diberikan kepada kita, darahnya yang sudah ditumpahkan diberikan kepada kita, bukan hanya kita terima, disimpan, tetapi dimasukkan ke dalam diri kita. Namanya memakan, meminum, itu memasukkan, artinya kasih itu ditelan. Kasih Kristus yang luar biasa itu dimasukkan, diterima, masuk. Sampai ada nyanyian saudara, mari masuk ya, mari masuk, masuk hatiku ya Yesus. Jadi tidak cukup hanya dipandang. Yang namanya darah dan daging yang diberikan oleh Tuhan, tetapi diterima masuk. Itulah yang kemudian diungkapkan, diekspresikan dalam bentuk memakan dan meminum perjamuan, di mana cairan yang diminum itu berwarna merah. Karena itu akan melipat gandakan iman kita. Iman yang macam apa? Iman percaya bahwa kasih Tuhan yang mengikat kita adalah ikatan simpul, yang tak terputus, yang tidak bisa ditebas, tidak bisa dipotong oleh si jahat. Maka firman Tuhan tadi tegas mengatakan, siapa yang bisa, apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak satupun. Maka saudara, di hari ini pun ketika saudara mendengar dan bergabung dalam ibadah sakramen yang suci ini, saudara juga berkata, siapa yang berani berkata dengan iman di rumah saudara masing-masing dengan berkata, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kasih Kristus dari aku. Kenapa tidak bisa dipisahkan? Karena begitu kuat kasih itu mengikat aku. Kenapa begitu kuat? Karena yang memberi adalah Tuhan, bukan pemberian manusia. Dan mengapa pemberian Tuhan itu begitu kuat? Deskripsinya apa? Yaitu deskripsinya adalah, gambarannya adalah, urayanya adalah, yang diberi bukan berkat beras, yang diberi bukan sembako. Kasih yang dia berikan bukan berupa kecap botolan Indomie atau yang lain mereknya enggak tahu saudara, di dalam karung. Itu juga kasih, tidak berupa bantuan uang yang per bulan berapa ratus ribu lalu orang berebut. Itu juga ungkapan kasih. Tetapi kasih yang satu ini tidak ada bandingannya, yaitu nyawa seorang anak Allah, nyawa seorang jelmaan dari Tuhan sendiri yang diberikan. Sehingga ketika diberikan maka masuk, kita terima masuk, maka sampai kapanpun juga itu menjadi satu pengingat, menjadi satu kuasa, bahkan membawa kita ke dalam surga kalau sewaktu-waktu Tuhan memanggil kita. Umur kita sudah mentok, lalu Tuhan berkata, sudah selesai, maka dibukakanlah jalan ke sana, ke dalam surga. Jalannya adalah Tuhan Yesus itu sendiri yang sudah berkorban. Saudara, tanpa mengingat, tanpa menghargai, dan tanpa menaruh iman kepada yang memberi kasih yang seperti itu, maka tidak seorang pun bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, saya jadi ingat kepada seorang anak perempuan yang masih kecil, umurnya sekitar 4 tahun, namanya Josie Ponte. Dia tinggal di apartemen dan apartemen itu terbakar hebat. Josie Ponte terjebak di dalam apartemen. Saudara, kemudian datanglah orang-orang mau menolong dan kemudian mobil pemadam kebakaran yang ada tangganya juga lambat karena jalan ramai, tidak bisa menjangkau rumah di mana Josie ini tinggal. Tetapi di situ ada seorang polisi terdekat, namanya adalah Peter Gates. Peter, saudara, tidak memikirkan akan keselamatannya sendiri, lalu dia masuk menerobos ke apartemen yang sedang terbakar itu, saudara. Dan itu dicatat oleh koran-koran apa yang diperbuat Pak Polisi yang namanya Peter Gates ini, saudara. Dia mendengar teriakan dari si kecil Josie, anak perempuan ini. Dan kemudian Tuhan mengizinkan anak itu digendong, meskipun dengan luka-luka, Pak Polisinya ya luka-luka, saudara.
dengan suatu cara, entah dibungkus apa, lari keluar, ya, lari keluar. Dan ada orang-orang yang memotret, membuat foto adegan momen yang sangat heroik itu yang diperbuat oleh Peter Gates, saudara. Dan kemudian ketika Josie sudah bukan lagi balita, tapi sudah berumur 23, dia pakai topi hitam, pakai toga, memegang ijazah acara wisuda, sarjana. Dia ingat undangan yang dia tidak bisa lupakan selain orang tuanya. Siapa itu? Bapak polisi yang sudah pensiun, yang rambutnya sudah putih. Itulah Peter Gates. Dia minta difoto bersama, inilah pahlawanku. Karena kalau tanpa Peter ini, aku tidak bisa wisuda dan berdiri di sini memegang ijazah. Saudara, manusia saja bisa hargai akan sesamanya yang telah mengorbankan dirinya meskipun tidak sampai memberi nyawanya, apalagi pengorbanan yang sampai memberi nyawanya, tubuh disobek dan keluar darah. Maka Tuhan Yesus pernah berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberi nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Siapa saudara? Itulah Yesus. Kasihnya mengikat saudara dan saya, dan itu kemudian diperkuat menjadi tanda cinta dalam bentuk sakramen kudus ini. Pejamkan mata saudara, hargai akan kasih Tuhan. Oh hosana, hosana, hanya oleh kuasa darah-Mu, kudus, 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 kudus. Hanya oleh kuasa darah-Mu kami boleh diselamatkan. Kudus, 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 kudus. Sucilah Engkau, sucilah Engkau. Kudus, 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 kudus. Sucilah Engkau, layakkan kami Tuhan, layakkan kami. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami dalam menerima perciuman ini. Dimanapun saudara berada, terutama di rumah bersama dengan keluarga, dengan hosti yang sudah disiapkan, mari kita mengangkat
roti hosti ini tinggi-tinggi dengan 2 tangan sebagai tanda hormat bahwa tubuh Tuhan Yesus kudus, 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 kudus. Yang kudus yang dikorbankan untuk kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau bukan karena tubuh-Mu yang dicabik-cabik di atas kayu salib, maka kamilah yang harus dicabik-cabik di dalam neraka karena dosa kami. Tetapi karena kasih-Mu di dalam tubuh-Mu yang dirusakkan, kami boleh diampuni. Maka kami menerima roti ini yang menunjuk kepada tubuh-Mu dengan iman, dengan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Makan sama-sama saudara. Anggur yang saudara sudah siapkan di rumah, angkat dengan kedua belah tangan dengan segala hormat dan kerendahan hati. Tuhan Yesus, terima kasih atas darah-Mu, yaitu darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa banyak orang. Dan banyak orang itu kami ada di antaranya. Mau menerima pengampunan dosa, keselamatan dari kuasa darah perjanjian, kami minum sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Taruh wadahnya, tadahkan tangan, berdoa, ucap syukur. Syukur, kami bersyukur, syukur, syukur kepadamu, syukur, terima kasih ya Tuhan Yesus, penolong kami yang sungguh, pembela kami yang kudus, 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 kudus. Kuduslah kasih-Mu, kuduslah pertolongan-Mu. Kami punya hutang budi kepadamu. Yesus, penebus, penolong kami, puji nama-Mu. Puji nama-Mu, syukur, hosana, 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 glory bagi-Mu. Sebagaimana kisah Josiah Punte yang tidak pernah lupa kepada Peter Gates penolongnya, terlebih lagi kami Tuhan tidak akan lupa kepada Engkau. Bahkan dalam ketidaksadaran pun, ketika dalam peraduan malam, di mana tubuh ini tidur, tetapi dalam roh tidak bisa diubah oleh si jahat yang mau mengubah memori kami. Tapi dalam memori ketidaksadaran kami, Engkau juru selamat kami. Tidak bisa diubah, Engkau penolong kami. Sekarang dan selamanya, sekarang dan selamanya. Tidak ada yang bisa memisahkan kami dari Engkau. Bukan karena perkasa kami memegangi tautan kami dengan Engkau. Sama sekali bukan, tetapi karena keperkasaan-Mu yang mengikat kami. Begitu kuat ikatan itu, sehingga ketika ada perang, ada mara bahaya, ada sakit penyakit, wabah, ada bermacam-macam bencana,
kasih-Mu ada, kasih-Mu ada, kasih-Mu ada, kasih-Mu ada, kasih-Mu ada. Oh, bagi yang lemah imannya, tetapi atas kehendak Tuhan, tidak ada yang kebetulan kalau saudara mengikuti ibadah ini. Dan engkau mendengar akan kasih Tuhan, jangan keraskan hati. Buka hatimu, terima masuk, terima masuk. Terima, mengalir kasih-Mu. Mengalir segala kepahitan, segala kegeraman, segala dendam, sakit hati, semua sampah itu dibersihkan. Bahkan engkau memberi sukacita oleh Roh Kudus, sukacita dan senyum oleh terang-terang-Mu, terang-Mu. Ya, sukacita dari Roh Kudus menerangi kami. Terima kasih. Angkat tangan saudara kedua belah tangan. Terimalah berkat yang dicurahkan di dalam nama Allah Bapa di surga, kasih karunia Sang Putra yang tunggal, Juru Penebus Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan serta meterai menjelang akhir zaman oleh Roh Kudus pada saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali di akhir zaman, bahkan sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu meliputi-ku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Puji Tuhan, sampai berjumpa kembali saudara di dalam ibadah minggu depan. Tuhan memberkati. Salam perkasa.